guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Ria Reski Amalia. Video kali ini aku bakalan share ke kalian tentang Saporsap atau Suporsap ya. Nah, ini tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di DM aku ataupun di komen-komen video aku. Nah, pertanyaan itu tentang Saporsap. Jadi kayak mereka tuh masih banyak yang belum paham apa sih Suporsap itu, atau apakah channel yang sudah terlanjur melakukan Suporsap apakah bagus untuk channelnya dan bisa dimonetisasi. Nah, bagi yang penasaran tentang jawabannya, kalian jangan kemana-mana, tetap nonton video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, di sini jadi kayak masih banyak yang belum paham tentang Suporsap itu seperti apa. Jadi buat para teman-teman atau para YouTuber pemula yang masih belum paham tentang Suporsap, jadi kayak Suporsap itu melakukan suatu interaksi kayak satu channel dengan channel lain. Jadi kayak misalnya ya contohnya aku dengan salah satu orang itu kayak saling minta support gitu loh. Jadi kayak biasanya sih ini terjadi di dalam grup-grup YouTubers, baik itu di Instagram, di Facebook maupun di WhatsApp. Biasanya kan mereka melakukan kayak minta untuk saling support gitu kan, baik itu satu channel, bahkan biasanya banyak channel ya, banyak akun. Jadi kayak mereka minta kamu subscribe aku dan aku subscribe kamu. Nah, biasanya itu saling ambil kayak view videonya gitu, kayak beberapa menit atau bahkan biasa sampai kayak puluhan menit, 1 jam bahkan. Nah, pertanyaannya apakah bagus untuk channel kita gitu loh. Jadi kayak sebenarnya Suporsap ini kan sudah kita tahu di dalam peraturan YouTube itu sangat dilarang. Nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah jelas bahwa Suporsap itu sama sekali dilarang sama YouTube. Karena kalau misalnya channel yang sudah terlanjur melakukan Suporsap, jadi sebenarnya di sini ya tergantung masing-masing orang. Tapi intinya di sini aku share tentang pengalaman aku karena beberapa waktu lalu masih awal-awal aku buat video atau buat channel gitu, aku pernah tuh melakukan kayak Suporsap dan hasilnya bagaimana. Nah, awal-awal itu memang kayak subscribernya ya tiba-tiba melonjak naik, bahkan viewersnya itu tiba-tiba melonjak naik juga. Dan taunya kenapa akhir-akhir itu setelah aku perhatikan lama-lama tuh subscribernya turun sendiri dan bahkan udah nggak ada yang view gitu loh. Kenapa seperti itu? Nah, sebenarnya kalau kita melakukan Suporsap itu ya otomatis ya orang yang kita ajak saling support, mereka subscribe kita itu bukan karena hasil video kita gitu loh, bukan hasil dari konten apa yang kita bagikan, tapi hanya sekedar mereka atau kita itu hanya membutuhkan subscriber saja ataupun viewersnya gitu. Jadi kayak bukan hasil kita nonton atau kita suka kontennya, bukan. Jadi pada saat nanti kayak misalnya udah berhenti saling support itu, nah kalian posting video otomatis udah jarang banget untuk yang nonton video kalian atau video aku sendiri gitu. Kenapa? Karena orang yang hasil support itu biasanya mereka tidak nonton video kita lagi. Memang seperti itu kenyataannya. Mereka tuh hanya mementingkan orang yang saling support itu hanya mementingkan bagaimana viewersnya dia sendiri, subscribernya dia itu bisa naik. Ya, jadi kalau misalnya kita posting video baru, ya mereka udah nggak nonton lagi. Kecuali kalau memang benar-benar dia butuh video itu atau konten itu, baru dia bisa view. Nah, selanjutnya biasanya itu hasil dari Suporsap itu subscribernya biasanya turun sendiri. Jadi kalau kalian pernah merasakan atau mengalami hal seperti ini, tiba-tiba subscriber kalian atau viewers kalian itu tiba-tiba menurun gitu loh, atau kayak berkurang. Jadi kalau kayak masih ada yang mengalami seperti itu, kalian bisa nonton video aku di sini. Itu aku udah posting, aku udah jelasin di situ kenapa bisa berkurang, kenapa bisa menghilang sendiri subscribernya. Jadi aku udah jelasin di situ. Tapi di sini aku bakalan jelasin sedikit. Nah, aku juga belum tahu ya bagaimana perhitungan algoritma dari YouTube sendiri. Intinya mereka itu tahu hasil Suporsap itu.
Seperti itu. Jadi kalau kayak misalnya kalian pernah mengalami tiba-tiba subscribernya menurun dan hasil dari support sub, nah jangan sampai kalian itu mengira orang yang subscribe kalian itu tidak amanah. Nah ini biasanya istilah orang yang sering support sub itu amanah, kamu harus amanah. Nah biasanya itu tiba-tiba kayak menghilang sendiri subscribernya sampai puluhan subscribe itu kan dalam satu hari. Biasanya tiba-tiba menghilang atau kayak turun drastis gitu loh. Jadi itu sebenarnya bukan dari orangnya, tapi dari YouTube-nya sendiri yang biasanya tiba-tiba kayak nge-spam, jadi kayak spam gitu loh, gitu kan, paham? Makanya di sini tuh aku katakan stop deh untuk support sub itu nggak guna banget ya. Aku udah ngalamin sendiri. Ya awal-awalnya sih memang melonjak naik subscribernya, tapi viewersnya itu nggak nambah sama sekali. Yang nonton video aku itu memang dari orang yang kayak bukan yang subscribe aku gitu loh, atau bahkan yang memang subscribe aku karena hasil konten yang bagus atau yang bermanfaat buat mereka. Terus selanjutnya, bagaimana kalau channel yang sudah terlanjur melakukan support sub, apakah bisa dimonetisasi? Nah, jawabannya aku sendiri belum terlalu tahu ya. Kenapa? Karena aku masih dalam proses peninjauan juga dan semoga segera dimonet juga. Oke, jadi kayak aku udah pernah lihat beberapa video yang kayak pertanyaan seperti itu, apakah bisa dimonetisasi channel hasil dari support sub atau bahkan yang biasanya beli subscriber gitu. Nah, itu tergantung keberuntungan kalian. Kenapa? Karena di YouTube sendiri itu sudah jelas bahwa support sub itu dilarang sama sekali dan YouTube akan melakukan suatu fase peninjauan atau kayak proses peninjauan sebelum dimonetisasi gitu kan. Pasti mereka akan tinjau dulu nih video-video kita, konten apa yang kita bagikan, terus hasil jam tonton itu dengan subscribernya apakah seimbang. Mereka akan tinjau dari hal seperti itu. Jika memang pantas untuk ditayangkan dan juga apakah pantas subscriber kalian ya, otomatis akan dimonetisasi. Tapi yang kalian harus paham bahwa itu hanya hasil keberuntungan. Jika hasil support sub itu tetap dimonetisasi, itu hasil keberuntungan kalian. Kenapa? Karena itu aku udah dapat banyak DM dan banyak lihat video teman-teman YouTube itu banyak yang gagal monet. Kenapa? Karena hasil support sub. Jadi kayak peninjauannya itu gagal dari YouTube karena mungkin beberapa pertimbangan dari YouTube sehingga gagal partner YouTube gitu loh. Jadi saran aku di sini tetap semangat buat posting video aja sih. Intinya rajin-rajin aja sih untuk buat konten, rajin upload video. Jika mau berkembang cepat itu nggak usah lah pikirin kapan saya bisa mencapai 1000 subscriber, kapan bisa mencapai 4000 jam tonton, nggak usah mikirin itu. Jadi kayak intinya tetap rutin, intinya konsisten buat video, posting video kalau bisa setiap hari minimal lah dalam 1 minggu itu kalian posting video. Jadi kayak nggak usah mikirin kapan monetnya, kapan tercapainya, nggak usah, karena kapan nggak tercapai ya otomatis kamu bakalan down gitu, nggak kayak tidak semangat lagi. Jadi kayak intinya kamu tuh harus tetap konsisten buat video, dan yang kalian harus ingat bahwa kalian buat videonya itu yang memang menarik, bermanfaat buat orang. Kenapa? Karena aku tuh sering katakan ini loh ya, jika kamu posting video yang bermanfaat, otomatis bukan kamu yang capek-capek nyari subscriber, tapi orang sendiri yang bakalan subscribe kamu, tonton video kamu. Nah, otomatis mereka akan berlangganan loh lihat konten-konten, memang jika memang konten kamu menarik atau kayak orang butuhin gitu kan. Jadi kayak konsisten aja sih buat video yang bermanfaat gitu. Oke guys, itu tadi video dari aku. Jadi kalau kayak jika kalian punya pengalaman tentang support sub, kalian bisa komen di bawah atau DM aku di Instagram. Oh ya, yang belum follow aku silahkan follow dulu Instagram aku. Nah, jika kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa DM ataupun komen di bawah sini. Oke, kalian bisa share tentang pengalaman kalian tentang support sub. Mungkin ada beberapa yang kalian tahu, kalian bisa sharing di video-video di bawah sini. Nah, oke guys, itu tadi video aku. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian biar mereka tahu juga informasi ini. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.